bisa klaim bahwa dia menang di banyak tempat, tetapi di pusat-pusat di mana kader PKS justru yang diajukan justru kalah tuh, di Depok, di NTB. Kalau itu penanda, di Padang misalnya itu. Jadi penanda bahwa kondisi partai itu harus mengevaluasi dirinya tuh. Di Jakarta tentu seandainya Ridwan Kamil menang, itu juga nggak bisa diklaim karena Ridwan Kamil adalah bukan kader PKS. Dan karena Ridwan Kamil kalah, maka lebih jelas untuk menerangkan bahwa pemilih PKS di Jakarta yang menang secara legislatif tetapi kalah secara eksekutif. Jadi mesti ada semacam konsolidasi partai untuk melihat hubungan antara ketokohan dengan ideologi yang hendak dia wujudkan. Kan ini satu kondisi baru dalam politik Indonesia bahwa ketokohan itu justru melampaui status partainya. Jadi nggak ada gunanya kalau begitu ideologi partai atau kaderisasi kalau ketokohan bisa diimport dari tempat yang lain atau bisa di-outsource sebetulnya oleh kemampuan finansial sebuah partai atau satu koalisi. Jadi sekali lagi kita mau lihat bahwa kaderisasi sebetulnya tidak jalan tuh. Kalau jalan mestinya ada kader dari partai A yang memenangkan lalu diklaim oleh partai A. Bukan ada kader dari partai B yang berkoalisi dengan partai A lalu partai A mengklaim bahwa dia menang. Itu palsu sebetulnya tuh cara berpikir semacam itu. Tapi itulah akibat dari perpolitikan kita yang diasuh secara sangat oportunis tuh. Dan kita mulai membayangkan partai-partai yang bergembira hari ini sebetulnya dia bergembira karena koalisi yang agak palsu tuh. Jadi di dalam koalisi Kim Plus kan tidak ada satu partai yang bisa mengklaim selain Gerindra bahwa partai dia itu menghasilkan bupati atau gubernur yang berasal dari partai dia. Kan banyak betul partai yang nebeng pada Gerindra sebetulnya karena coattail effect dari kemenangan Gerindra di dalam pemilu Pilpres kemarin. Jadi itu juga satu segi untuk kita lihat. Kan banyak analis yang kemudian menganggap bahwa ini partai ini menang. Iya, itu menang artinya dibagi-bagi kemenangannya pada isi koalisi. Jadi mungkin menangnya ya, disebut ya, menang 50% per satu. Iya, tetapi dibagi 4-10% sebetulnya kan. Karena itu hasil dari koalisi itu. Jadi cara membaca statistik juga harus dibenahi itu. Cara membuat kesimpulan apalagi itu harus betul-betul didasarkan pada hal yang sifatnya vertikal, yaitu partai mencalonkan kadernya dan kadernya menang karena dukungan partainya. Nah, yang begituan itu nggak terlihat di dalam peta kemenangan yang kemarin dibahas di banyak tempat. Tapi sesungguhnya soal klaim-klaim kemenangan ini bukan hanya monopoli PKS ya, karena PDIP itu juga melakukan hal yang sama. Saya membaca Hasto bisa menyatakan kalau sebelumnya mereka hanya menang di beberapa provinsi, sekarang jauh lebih banyak dari sebelumnya begitu. Karena ya mereka ini kan juga terpukul, terutama di Jawa Tengah ini kembali kalah ya setelah Pilpres kemarin dikalahkan oleh Jokowi, sekarang juga dikalahkan oleh Jokowi. Dan memang kita tahu bahwa mungkin yang membuat PDIP itu nyesek itu karena ya dikalahkannya dengan cara yang tidak fair gitu, yang disebut oleh Deddy Sitorus misalnya ini kan, karena jadi gelotoran bansos dengan juga parcok. Yang pasti otentik adalah PDIP justru karena walaupun dia sendirian dia bisa mencalonkan kadernya sendiri kan, dan kemampuan dia untuk menerangkan kemenangan dia itu dasarnya karena ada satu konsistensi ideologis antara partai